Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Welcome back to my channel SMAN Negeri 1 Bunga Raya. Masih siang hari ini kita nih kegiatannya podcast perdana nih. Nama podcast kita nih Bincang Luang. Bincang-bincang di waktu yang luang bersama kami guru-guru SMA dan juga nanti mengupas seputar dunia pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya tentunya. Tentunya kali ini bersama saya Septian Wahyu Widodo. Kita akan sedikit berbincang-bincang nih di waktu yang luang. Kali ini saya ditemenin oleh Bapak Hairul Asri. Hai guys, hai semuanya. Ya, Pak Hairul nih salah satu guru di SMA 1 Bunga Raya juga. Masih muda, masih segar, masih energik tentunya ya. Baru siap ya Pak? Ya, baru 2019 Pak Dodo. Iya, baru 2019, ini sekarang Iya. 2021 ya. Tapi sayangnya nggak bisa wisuda Pak Dodo. Oh, Iya. karena COVID-19 Karena COVID ya. 2019 jadi terhalang wisudanya. Terhalang. Jadi wisudanya online Pak Dodo. Jadi dulu wisudanya online ya, Iya, lewat Pak Dodo. handphone aja. Iya. Nggak langsung. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat untuk mengembangkan ilmunya, tetap kita kembangkan untuk kemajuan dunia pendidikan kita tentunya ya Pak. Tentunya Pak Dodo. Ini kita di acara kita nih dibilang Pak dibincang luang, Iya. berbincang-bincang di waktu yang luang ini kita akan sedikit mengupas berbagai ilmu pengetahuan, pendidikan, sosial, ekonomi dan kebudayaan nih. Nah, Oke. karena mungkin kita hari ini temanya mungkin mengupas sedikit tentang karena kita tinggal di Siak nih Pak. Iya. Di Siak nih ada satu mungkin kerajaan besar Melayu tentunya kan. Karena nih kalau kita orang Siak pun harus tahu nih asal usul negeri yang kita tempati nih. Karena orang yang jauh di sana sudah tahu, toh kita yang dekat di sini belum tahu nih. Nah itu dia Pak Dodo. Saya juga kan mengajar di bidang sejarah nih Pak Dodo. Oh, pas banget Iya. nih. Jadi anak-anak didik saya itu pun kurang mengetahui bahwa adanya kerajaan terbesar di Siak ini. ini Mereka hanya tahu nama. nama aja yang baru tahu Iya, kan. tapi nggak tahu itu apa sih itu kerajaan Siak Indrapura gitu siapa kan. aja rajanya di Iya, situ. betul Pak Dodo. Ya, kita akan mungkin sedikit mengupas sejarah karena pepatah lama mengatakan kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung nih. Biar sama-sama tahu, nambah edukasi dan wawasan tentunya buat kita semua kawan-kawan. Stay tune terus ya di channel kita. Tetap nonton, jangan kemana-mana nih. Kita akan kupas semuanya tentang mungkin kerajaan Siak Sri Indrapura bersama mungkin sini Pak Hairul. Pak Hairul ini guru sejarah, alumni dari UNRI Ya. tahun 2019 ya Pak. Iya, Pak Ini Dodo. kita sudah datangkan juga ahlinya lah dapat dikatakan. Nggak ahli Belum juga, Pak ahli Dodo. juga ya. Saya Tapi masih belum mengetahui ahli, lah. Tapi sedikit demi sedikit Iya, mengetahui sedikit demi sedikit. tentang sejarah kerajaan Siak Pak Dodo. Iya. Iya. Sedikit banyaknya tahu lah ya Iya, Pak. Pak. Dari kerajaan sini. Oke, mungkin tanya sedikit nih. Nama istananya tuh apa namanya? Saya juga nggak tahu nih. Iya, Istana Taunya Siak itu Istana Siak aja, ya. diberi nama oleh Raja Kecil Raja Kecil, Asyariah Al-Hasimiyah Pak Dodo. Asarayah Al-Hasimiyah. Iya. Apa tuh artinya tuh Pak? Istana yang menghadap ke barat. Istana yang menghadap ke Ya, barat. kan bisa kita lihat sendiri letak Istana Siak itu pas Pas menuju arah barat atau tenggelamnya matahari ya betul. Iya. Berarti istana yang menghadap ke Barat. barat. Oh. Iya Pak, kalau itu nama istana ya saya taunya baru ke Istana Siak yuk kita main ke sana. Jadi Pak sama Dodo udah kawan-kawan. pernah sampai? Udah dulu ya taunya seputar itu namanya kadang ya lupa ingat kadang kalau ditanya ya taunya Istana Siak. Tahu belum tahu dari namanya Asar ya. Al-Hasimiyah. Al-Hasimiyah ataupun istana yang menghadap ke Barat. barat. Ini Iya, baru tahu nih, semoga kawan-kawan nambah pengetahuan, nambah ilmunya nih. Tahu nanti ditanya kan apa sih nama Istana Siak kan? Ya Pak. Kalau sejarah panjangnya Pak mungkin sedikit diulas. Iya. Bagaimana sih bisa sampai ke Siak Sri Indrapura ini? Ada yang bilang dari Ranah Minang, Iya. ada yang bilang dari Malaysia nih. Kalau menurut sejarahnya sendiri dari mana nih Pak? Iya, saya akan mengupas sedikit ya Pak Dodo.
hanya sedikit. Tidak kalau dibahas untuk secara luas nggak akan cukup Nggak cukup waktunya Pak waktunya ya. Dodo. Mungkin Iya. sedikit aja gambarnya biar Iya. kita Kerajaan sama-sama Siak tahu. Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 Masehi Pak Dodo. 1723 Sudah lama. 723 Masehi. Oh, sudah lama tentunya. Ya, oleh raja yang diberi nama gelar Raja Kecil. Pak Raja Dodo. Kecil. Dipanggil oleh namanya Bergelar Raja lah Raja Iya. Kecil nih ya. Ah, ah. Ah. Raja Kecil adalah anak dari Sultan Abdul Jalil Sultan Ram- Abdul Rahmat Jalil Syah. Rahmat Syah. Mahmud Syah. Mahmud Syah. Mm-mm. Nama lain dari Sultan atau Raja Kecil ini Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Rahmat Syah. Iya. Oh, Dia adalah keturunan dari Raja Johor. Jadi Mahmud Syah ini adalah rajanya Raja Johor. Oh, berarti raja orang tua daripada Raja Kecil ini Raja Johor berarti Iya. ya. Oh, Raja Johor. Dulu kan Siak ini merupakan bawahan dari kerajaan Johor. Johor. Iya. Di Nama ibunya Encik Embong. Enci Embong. Iya. Tapi itu Pak Dodo, Hmm. kalau dilihat dari sejarahnya tragis sekali Pak Dodo. Tragis sekali. Nasib dari Raja Kecil ini Pak Dodo. Apa tuh kisahnya tuh? Adanya pertikaian antara keluarga Pak Dodo, perebutan tahta Pak Oh, Dodo. perebutan tahta di Di kerajaan dalam Raja Johor. Setelah wafatnya Raja Mahmud Syah ini Pak Dodo. Oh, berarti setelah ayahnya wafat terjadi Perebutan tahta. perebutan tahta di Di kerajaan tersebut ya. Johor. Saat itu Encik Embong ini Sedang mengandung. mengandung. Berarti belum dari dilahirkan ya? Belum. Belum. Mengandung Raja Kecil ini tadi. Tapi di dalam kerajaan itu ada yang nggak suka nih, bendahara dari kerajaan. sepupu dari Sultan Mahmud Syah nih tadi, Dari nggak Sultan Mahmud Syah. pamannya lah ibaratnya Raja Kecil dari Raja Kecil tadi. Dia ingin menduduki tahta dari Johor ini. Perebutan Ya, tahta ya. Iya, tapi saking nggak sukanya dengan Raja Kecil ini tadi, sebagaimana harus dibunuh nih Raja Kecil, jangan sampai lahir. Kalau seandainya Raja Kecil ini lahir, maka Raja Kecil lah yang akan meneruskan tahta kerajaan Johor Pak Dodo. Iya. Jadi Encik Embong membawalah Raja Kecil yang masih dalam kandungan pergi dari Johor, Pergi ke Johor. pergi ke Jambi. Oh, berarti ke Jambi ya? Lari Iya. ke Jambi. Jambi, melarikan diri ke Jambi. Di Jambi dalam perjalanan menuju ke Pagaruyung. Pagaruyung Ranah Minang. Ranah Tepatnya Minang. sekarang di Payakumbuh Pak Dodo. di- Di dalam perjalanan inilah melahirkan Melahirkan Cik Embong tadi. Cik Embong tadi. Anaknya itulah Raja Kecil Raja tadi. Kecil tadi ya. Setelah melahirkan dibawalah si bayi Raja Kecil ini tadi ke Pagaruyung. untuk dibesarkan di sana, untuk minta perlindungan karena merupakan daerah yang masih aman dari konflik perebutan tahta ini ya di Pagaruyung, Di Pak Dodo. Pagaruyung. Berarti dia belajar dan menimba ilmu juga di Pagaruyung berarti ya kan? Iya. Raja Pagaruyung lah yang membesarkan Membesarkan Raja Kecil ini ya. sampai-sampai diberi gelar putra dari Ranah Minang. Putra Pagaruyung. Bergelarnya ya? Iya, Pak Dodo. Bergelar putra dari Ranah Minang. Iya. Dijuluki di sana. Berarti baru setelah dewasa dia Nah, setelah Gimana dewasa diberikanlah daerah kekuasaan oleh Raja Pagaruyung ini tadi. Diberilah modal atau segala usaha untuk bisa mendirikan sebuah kerajaan. Dengan tujuan untuk bisa merebut tahta Johor ini tadi dari untuk tangan merebut tahta ayahnya yang dahulu ya? yang direbut Di oleh Datuk Johor. Bendahara ini tadi. Iya. Gitu Pak Dodo. Dan akhirnya dikasih tempat atau wilayah sampailah di Banten. Di Banten Buantan. Di Mempura Pak Dodo. Mempura. Iya, di sanalah dia mendirikan sebuah kerajaan. Kerajaan Siak pertama itu di situ Pak Dodo. Berarti berpindah-pindah ya. Iya, Saya dengar juga pernah juga di Pekanbaru. Pekanbaru setelah di Pernah Buantan juga nanti di dia ke Buantan, Pekanbaru. Pernah juga. Iya, berarti Ke Pekanbaru nanti barulah ke Siak Sri baru Indrapuranya yang sekarang ini kita istananya ada ya. Oh iya. gitu. Dan setelah didirikannya kerajaan tuh di Buantan tadi, udah segala bala tentara apa segala macamnya udah ada. Nah, Raja Kecil dan pasukannya ini ingin menyerang, mengambil tahta balik ke Johor. Menyerang lagi ke Johor berarti ya. Iya. Dan dapat Pak Dodo, dan bendahara pun mati. Mati terbunuh ketika Tapi perang itu ya. anak dari bendahara atau sepupu dari Raja Raja Kecil Kecil. ini bisa melarikan diri. Nah, seperti itu Pak Dodo. Setelah itu sekitar tahun 1717 Raja Kecil bisa mendudukkan tahta kerajaan Johor Pak Dodo. Baru setelah itu dia tapi kembali lagi ke
Belum, masih masih di di sana. sana. Nah, sekitar 1722 Masehi, anak dari pendahara ini tadi ingin membalas dendam atas kematian ayahandanya. Dimintalah bala bantuan dari rakyat Bugis Pak Dodo untuk menyerang kerajaan Johor yang dipimpin oleh Raja Kecik. Sampai saat itu Raja Kecik kalah dan hampir terbunuh dan melarikanlah diri kembali ke Buantan. Iya. Mungkin Gitu. daripada bertikai dia membesarkan nggak selesai juga kan. ya, Seperti itu. kerajaannya mungkin ya. Iya. Di situ. Ini jadi menambah ilmu pengetahuan kita juga nih kawan-kawan semuanya ya. Mungkin itu tadi sedikit sejarahnya ya kan dari Raja Kecik. Ini kalau dengan tadi di Pagaruyung berarti itu hubungannya tadi memang besar di Pagaruyung, dari kecil sampai besar di Pagaruyung berarti ya Pak. Di sana dia ditimba ilmu agama, ilmu pemerintahan, ilmu bela diri. Di sana dibesarkanlah, dikasihlah semua oleh kerajaan Pagaruyung. Makanya sampai sekarang Pak Dodo, sampai Kesultanan ke-12 Sultan Syarif Qasim II masih memegang teguh tentang datuk-datuknya masih diambil dari kerajaan Pagaruyung. Kita tahu kan datuk tanah tinggi, tanah datar, segala macam itu dari Pagaruyung tuh Pak Dodo. Berarti masih dari sana juga ya. Berarti masih memiliki hubungan erat Hubungan juga ya. sampai sekarang Pak Sampai Dodo. sekarang. Pekanbaru tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya orang-orang dari ranah Minang Pak Dodo. Seperti itu. Kan karena kecil di sana sampai besar pun sampai menimba ilmu, tentunya besar di sana dapat ilmu juga dari sana. Tapi pernah juga kembali ke tadi Malaka? Johor. Oh, di Johor. Di Johor ya. Ini dari Johor, ayah kakeknya berarti ya? Enggak, Ayahnya dari Johor balik lagi karena mau ada konflik pertikaian dengan saudara sepupunya. Maka dia mengembangkan lagi. Maka sekarang masih berdiri megah, bukti sejarah daripada kerajaan Siak. Yang dari ini fakta menarik Pak Dodo. Sultan Siak dari 1 sampai sultan terakhir. Iya. Sultan 6 sampai sultan terakhir itu keturunan Nabi Muhammad. Oh, masih ada keturunan dengan Ada garis keturunan dari Nabi Muhammad. masih Makanya bermasalah ya. gelar dari dari sultan tersebut ada namanya Abdul dan Syarifnya. Syarif dan Syarifah ya. Syarif itu merupakan gelar yang dari Arabnya Pak Dok. Oh, dari sana ya. Anak dari sultan ke-6 yaitu Sultan Muzaffar Shah. Merupakan anak dari Sultan Abdul Yahya. Yahya ini punya anak perempuan, dinikahkan dengan seorang penyebar agama Islam dari tanah Arab yang masih merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Sampailah dari sultan ke terakhir Sultan Syarif Qasim II ya. Masih satu garis dengan Nabi Muhammad SAW. Jika Pak Dodo pergi ke Istana Siak, di samping setelah komet nanti lorong komet, itu ada tuh silsilah dari raja-raja kita. Situ juga ada nanti hubungannya langsung dengan Nabi Muhammad SAW Pak Dodo. Berarti masabnya di situ juga ada ya. Bagaimana hubungan? Ya, kerajaan Siak ini merupakan kerajaan Islam terbesar yang ada di Riau Pak Dodo. Oh, di Riau yang terbesar kan, dari Pekanbaru manapun taunya kerajaan Siak. Ya mungkin kawan-kawan dan teman-teman semuanya semoga dapat informasi terbaru ini, ataupun yang belum tahu informasi mengenai kerajaan Siak bisa tahu informasinya kan. Mungkin dari Pak Hairul tadi menjelaskan sedikit juga sejarah kerajaan Siak, bagaimana silsilah raja-rajanya sampai mungkin peninggalannya sampai sekarang masih ada. Masih bisa dilihat Pak Dodo. Silakan itu berkunjung ya. Belum pugar tuh Pak Dodo. Memang masih asli dari pertama dibangun sampailah sekarang Pak sampai Dodo. Sekarang belum pernah dipugar ya. Dan itu merupakan arsitektur campuran dari Indonesia dan Belanda. Oh, arsiteknya dari Indo Belanda berarti ya, Iya. zaman itu ya. Kita bisa lihat peninggalan-peninggalan di dalamnya merupakan peninggalan memang banyak hadiah yang dikasih oleh orang Belanda. Dari Soalnya Ratu-Ratu Sultan Belanda Syarif Qasim I sampai dengan Sultan Syarif Qasim II merupakan sahabat baik dari Ratu Belanda Pak Dodo. Oh, berarti bersahabat baik dengan Ratu Belanda ya. Iya. Ada tuh salah satu hadiah yang diberikan oleh Ratu Belanda berupa patung yang mukanya memang muka Sultan Syarif Qasim yang terbuat dari batu murni kalau nggak salah saya Pak Dodo, ada tuh.
bisa dilihat bisa dilihat ya. Mungkin kawan-kawan kalau mau melihat secara langsung Iya. di Istana Siak masih ada di situ. Iya. Silakan berkunjung biar lebih kenal, lebih tahu seputar tentang kerajaan Siak dan peninggalannya. Silakan berkunjung ke Istana Siak, lokasinya di pusat kota Siak Serindrapura. Masih asri. Silakan berkunjung biar tahu nih sejarah di kerajaan Siak. Nanti juga di sana akan lebih jelasnya nanti dipandu juga kan bisa sama tim pemandu dari sana. di Istana Siak sekarang sudah ada guide Sudah yang ada bisa guide-nya kan? memandu kita di dalam, yang bisa menjelaskan ini peninggalannya dari apa, dari mana berasalnya. Udah ada Pak Dodo. Ya, Itu langsung dari dinas kepariwisataan. Pariwisataan ya. Mungkin itu dari Pak Hairul tadi mendengarkan sedikit. Silakan nih kawan-kawan sekali lagi yang mau berkunjung dan mengunjungi Istana Siak biar tahu nih gimana sih bentuk istananya. Mungkin kalau anak-anak muda sekarang nih untuk sejarah nih kayaknya agak berkurang Pak. Tapi mudah-mudahan situs-situs budaya, cagar-cagar budayanya masih tetap terjaga Iya, kita. Pak Dodo. Supaya regenerasi kita ke depannya juga lebih baik mengetahui sejarah-sejarah kan. Karena bangsa yang besar dia harus Bangsa yang tidak bisa arti yang tidak boleh melupakan. tidak boleh melupakan sejarahnya. Karena bangsa Indonesia pun dari awal terbentuknya sampai sekarang memang bukti dari sejarah itu Pak Dodo. Bukti sejarah Dari itu. kerajaan-kerajaan Sampai- sampailah penjajah-penjajahan sampailah masa sekarang Pak Dodo. Jadi kita yang tinggal di Riau khususnya di Siak jangan sampai tak tahu nanti tentang sejarah kerajaan Siak. Dan juga mudah-mudahan juga untuk kawan-kawan lain tinggal di Riau ataupun di seluruh Indonesia, mana tahu yang mau berkunjung ke Riau, terus khususnya silakan berkunjung ke kota Siak Sri Indrapura supaya bisa melihat bukti sejarah dari kerajaan Siak ini. Mungkin kerajaan Melayu terbesar juga sampai dengan ke Kalimantan, sampai kekuasaannya ke meliputi Kalimantan Pak Dodo. ujung Aceh. Iya. Iya kan? Dari ujung Aceh Dari sampai ke Kalimantan. ujung Aceh sampai ke Kalimantan. Iya, Pasti masih ada kekerabatan ataupun pasti dari sana pun mendengar berita tentang kerajaan Siak ini. Iya Pak Dodo. Silakan kawan-kawan yang mau berkunjung, mana tahu dari seluruh wilayah Indonesia ataupun dari Melaka sana mau berkunjung ke Sedora yang jauh di sini. Silakan nih. Gini Pak Dodo. Bukti sejarah kalau masih ada, kan? seandainya kalau sekarang nih ya, Uh-uh. kalau kita orang Siak asli, Iya. apalagi masih ada gelar tengku atau puan atau syarif Iya. di depan di nama kita berkunjung di kerajaan Johor sekarang, Johor. itu sangat dihormati di sana. Sangat dihormati di sana. Iya, Berarti masih keluarganya masih kuat. masih kuat ya sampai sekarang, saat Pak Dodo. sekarang ini ya. Iya. Seperti itu. Ya, terus tadi sedikit menambah pengetahuan kita juga. Ini kita bincang-bincang di waktu yang luang. Di Tidak sini- terasa ya, Pak Dodo? Nggak terasa nih. Udah 20 menit aja. 20 menit mungkin kita nih. Mungkin ada kawan-kawan yang mau bertanya, yang lagi stay tune, silakan bertanya nih mumpung kita di sini bareng Pak Asrul. Nanti bisa sedikit menjawab pertanyaan dari kawan-kawan, adik-adik ataupun teman-teman yang ada. Silakan langsung dituliskan pertanyaannya di live kita di Instagram kita. Silakan langsung ditulis, mana tahu ada yang bertanya. Kuis. Atau Ada nanti mau kita kasih kuis Pak Dodo? nanti kita kasih kuis. Tapi mana tahu ada yang bertanya dulu? Iya. Ah. Pak Dodo. Kalau mau ada yang bertanya dulu boleh. Kalau nggak ada yang bertanya, kita paksa mereka suruh jawab. Iya. Kita paksa aja. Biar lebih semangat kan. Nanti kita juga ada door prize nanti nih. Iya. Dari mana tuh Pak Dodo? Sponsor kita sudah masuk dari Ambyar Bubble Drink, Asik. minuman para anak muda zaman sekarang nih. Iya. Tuh alamatnya di mana tuh Pak Dodo? Lokasinya di depan kantor desa Kampung Bunga Raya. Oh, berarti nggak jauh dari sini ya? Nggak jauh kita dari SMA ataupun yang melintas dari Pekanbaru ke Pakning maupun ke Dumai, silakan berhenti aja di depan kantor Desa Bunga Raya atau tepatnya di Simpang 4 situ. Ada gerobak warna kuning, tulisannya Ambyar Bubble Drink. Apa aja tuh menu-menunya? Menunya banyak di situ, mulai dari kopi sampai bubble, ada semua di. Harganya terjangkau di kantong lah pokoknya untuk. Ayo teman-teman, Ayo, lagi kan? silakan mampir Iya. di situ ya. Yang haus dari dari perjalanan ini kita bisa ada mampir. sedikit, ya. Terus siapa lagi sponsor kita nih Pak Dodo? Ada lagi dari UKM Tunas Muda Grafis nih. Ini di juga mana tuh? usahanya anak-anak muda Kampung Bunga Raya nih. Oh, itu bergerak di bidang apa aja tuh Pak Ini Dodo? di bidang baju, sablon, sama nanti mungkin di percetakan juga arahnya.
Ini kalau yang sekarang bergerak di baju dan topi nih seperti yang saya pakai nih. Ini kasih nih. Oh, gitu. Ya nih. Silakan kalau yang mau pesen juga silakan pantengin juga di IG-nya Tunas Muda Grafis. Usahanya pemuda Kampung Bunga Raya. Mau pesen baju komunitas, baju perkumpulan ataupun baju safari, PDH bisa juga di situ. Oh gitu. Ayo, ada yang bertanya? Udah ada yang bertanya apa belum? Ada yang Kita bertanya tunggu ya pertanyaan dari teman-teman dari kita. teman-teman nih yang masih stay tune di channel kita ya Pak. Iya. Ini kan waktunya luang kan Pak Hairul nih. Pak Hairul nih sekali lagi kita ini guru masih muda, Masih baru 24 masih tahun, 24 Iya. tahun, masih sangat muda nih, masih sangat semangat membagikan ilmunya untuk anak-anak kita nih. Silakan kepada adik-adik ataupun kawan-kawan yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, nampaknya ini Pak ada sedikit pertanyaan nih dari mungkin Ivan Kiki. dari Ivan Kiki nih Pak. Pertanyaannya buat Pak Asrul, Pak Hairul Asri. Iya. Apakah ada hubungan antara Kerajaan Siak dengan Minangkabau? Oh, tepatnya kerajaan Pagaruyung. Dekatnya dengan Kerajaan Pagaruyung tadi. Mungkin bingung Pak. Kok besar di sana? Gimana hubungannya? Mungkin belum ini. Coba dijelaskan kembali. Bagus nih pertanyaan dari teman kita Ivan Kiki. Apakah ada hubungan antara kerajaan Siak dengan Minangkabau atau Pagaruyung, Pak? Iya. Jelas sebelum Raja Kecik diselamatkan di kerajaan Pagaruyung. Pagaruyung itu merupakan daerah bawahan dari kerajaan Johor. Oh, berarti memang masih masuk. Jadi nggak bisa dipungkiri lagi. nggak bisa dipungkiri lagi. Memang wilayah daerah kekuasaannya meliputi dari ujung Aceh sampai kalau dalam sejarah itu sampai ke ranah Bengkulu, Pak. Oh, sampai di ujung Sumatera juga berarti ya. Iya. Itu merupakan daerah kekuasaan dari kerajaan Johor. Jadi ya jelas ada hubungan kenapa Raja Kecik meminta ibunda dari Raja Kecik ini meminta bantuan, minta perlindungan di kerajaan Pagaruyung. Karena itu tadi karena masih ada hubungan sangat dekat antara kerajaan Pagaruyung dan kerajaan Johornya begitu. Begitu teman kita Ivan Kiki. Ivan Kiki tadi itu sedikit dijelaskan. Memang hubungannya ini ada dari dulu wilayah kekuasaannya. Mungkin juga dia kesini melarikan daerah ke yang sedikit aman lah, jauh daripada kerajaan Johor. Mungkin jauh dari pantauan. Mungkin kalau zaman dahulu kan perkembangan teknologinya belum seperti sekarang ya Pak. Bisa mereka jauh terus bersembunyi di situ. Seperti itu. Dia untuk menyelamatkan salah satu putra juga daripada putra mahkota daripada kerajaan Johor itu sendiri. Karena itu tadi ada pertikaian antara sesama keluarga di kerajaan Johor ya. Iya. Terus ada lagi nggak Pak? Mungkin ada lagi atau enggak? Kita nanti ada sedikit satu buah kuis atau dua buah kuis. Waktu kita mungkin terbatas nih Pak. Iya. Karena mungkin di bincang luang ini kan kita berbincang di waktu yang luang nih. Mumpung lagi luang. Jadi waktunya nggak ditetapkan ya Pak. Cuman kita mana tahu nanti ada kesibukan yang lain, kita berbincang-bincangnya di lain waktu, lain kesempatan nantinya tentunya ya. Iya. Oke, buat ada satu lagi. Ada satukah pertanyaan lagi? Dari Mia Novrianti. Apa itu pertanyaannya? Coba kita lihat ya. Ini dari kawan kita Mia Novrianti. Apakah benar gedung? Iya. Nah ini Pak Hairul mungkin kalau Siak ini berarti memang sangat luas sebenarnya ya. Luas. Sampai luas. ke Kalimantan, tadi sampai dari ujung Aceh sampai ke Kalimantan pun masih ini ya. Ya saya dengar pun dari Kalimantan pun masih ada pertukaran budaya ketika ulang tahun Siak pun masih kadang hadir. Yang jelas kalau Bugis yang terbesar itu kan di Tembilahan. Di Tembilahan. Iya. Suku Bugis yang terbesar di Riau itu ya ada di Tembilahan berarti ya. Berarti hubungannya masih sangat akrab sampai saat ini sekarang ini ya. Tuh ada pertanyaan tuh. Mungkin ini ada pertanyaan dari sekarang kita Mia Novrianti.
apakah benar gedung-gedung di wilayah Siak itu tidak boleh tingginya daripada Istana Siak nih? Iya. Apakah ini hanya mitos? Enggak mitos, atau Pak. memang Sebetulnya itu tuh sejak dari zaman kerajaan Sultan Syarif Kasim I udah ditetapkan seperti itu, Pak. Nah, jadi gedung-gedung yang ada di sekitaran Istana Siak ya? tidak boleh melebihi tinggi dari Istana Siak. Kenapa begitu? Karena takutnya kalau gedung-gedung itu melebihi dari Istana Siak dapat mengganggu kewibawaan daripada dari istana itu sendiri. Mungkin seperti itu. Kalau yang mitos-mitos katanya nanti kalau ada lebih tinggi dari istana terbakar, itu enggak ya. Tahu Cuman saya itu Pak. Tujuannya biar menambah lebih melihat istana tuh lebih megah dan dibandingkan dari gedung-gedung yang lain, Pak. Seperti itu. Dan sampai sekarang pemerintah Kabupaten Siak pun sudah menetapkan seperti itu. Jadi tidak boleh di sekitarannya, bukan di wilayah Siak itu enggak ya. Hanya di sekitaran istana Siak itu sendiri. Kan bisa kita lihat kan? Ya, bisa kita lihat. Tidak ada gedung yang lebih dari istana tingginya kan? Daripada dekat seperti itu. Ataupun kawan-kawan nanti kalau mau berkunjung silakan langsung dikunjungi ke Istana Siaknya ya. Masih ada tuh Pak kayaknya, Masih ada satu pertanyaan lagi nih dari Bingki. Iya. Dari Bingki, apakah keturunan kerajaan Siak masih ada sampai sekarang, Pak? Mungkin raja terakhir itu kan Sultan Syarif Kasim II ya? Iya, Sultan Syarif Kasim II. Ada keturunannya Sultan As-Sayyidis Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin. Ini dari tahun 1915 sampai kemerdekaan Indonesia. Sampai kemerdekaan Indonesia. Iya. Kalau untuk keturunan ya Pak, sampai sekarang tak ada, karena istri dari Sultan Syarif Kasim II itu dua orang. Tengku Agung sama Tengku Latifah itu tidak mempunyai anak. Iya. Berarti keturunannya tidak ada ya. Makanya mungkin kalaupun ada, sekarang ada yang meneruskan tahtanya mungkin. Iya. Makanya ini Pak, daripada nanti adanya pertikaian antara sesama kerabat dari kerajaan, makanya Sultan Syarif Kasim II memberikan segala aspek wilayah kekuasaan kerajaan Siak Serindrapura untuk kemerdekaan Indonesia. Berarti membantu juga untuk perjuangan kemerdekaan kita ya. 1000 golden emas Pak. Sumbangan yang sangat besar dari pada masa itu. Raja Siak, 1000 golden emas. Iya. Mungkin kalau dinilai sekarang triliunan ya. Itu Pak. Iya. Itulah. Dan seluruh wilayah jajahan, wilayah kekuasaan dari Siak Sri Indrapura ini langsung jatuh untuk NKRI. Seperti itu Pak. Dia mau menggabungkan diri dengan NKRI berarti ya, dengan sumbangan. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, mungkin kita sekarang harus juga mengetahui sejarah Siak, terus harus juga meneruskan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita yang harus Pak. Tiada nih, dengan semangat belajar, tetap kita jangan malas-malasan belajar ketika pandemi ini, terus berkarya, terus belajar. Bung untuk Karno kan pernah generasi bilang, emas kita. Bangsa yang maju itu bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Oke, mungkin itu tadi beberapa pertanyaan. Ataupun ini kita ada kuis nih, satu buah kuis ya. Untuk ada door prize-nya nih Pak? Ada door prize nanti. Oke. Nanti door prize dikasih dari Amjar Bubble Drink. Asik. Ini door prize. Kuisnya pertanyaannya nanti silakan dijawab, siapa yang cepat menjawab nanti akan dipantau di channel kita. Siapa yang cepat menjawab nanti yang dapat hadiah. Pertanyaannya adalah, siapakah raja pertama kerajaan Siak? Namanya lengkap nih Pak. Nama lengkapnya. Iya. Jangan nama panggilannya. Nama panggilan. Nama lengkap Raja Siak pertama. Iya. Pendiri Raja Kerajaan Siak. Ayo. Silakan dijawab, nanti segera DM aja nih. DM karena aja kita terbatas di waktu. Channel SMA ya Pak. Silakan DM ke channel ke IG-nya SMA 1 Bunga Raya. Silakan DM. Nanti kita lihat nih siapa yang tercepat, dia yang dapat. Iya, Tapi cepat nanti kalau kita salah. Nanti langsung kita DM ya Pak. Kalau kita langsung DM balik. Kalau dia yang pertama menjawab. Oke, mungkin karena terbatasnya waktu, Pak Hairul, terima kasih sudah mampir ke luang. Di waktu luang ini, bincang di waktu luang. Terima kasih waktunya, terima kasih kesempatan, terus terima kasih juga nih ilmu yang telah dibagikan. Sama-sama, Pak. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, terima kasih juga buat kawan-kawan yang masih stay tune nonton kita.
lain waktu, lain kesempatan kita akan bincang-bincang lagi di waktu yang luang. Saya Septian Wahyu Widodo. Saya Khairul Asri SPD. Mohon undur diri, lain waktu, lain kesempatan kita bertemu lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.